Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifuddin dari kelas K4 20 MNR dengan NIM 112111515, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Berikut adalah rangkuman materi dari bab 1 sampai 4, Ma'rifatul Insan. Apa itu Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan itu terbagi menjadi dua kata, Ma'rifatul dan Insan. Ma'rifatul dapat diartikan yaitu mengenali, memahami, mengerti, sedangkan insan itu adalah diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan dapat diartikan bagaimana cara kita mengenali diri kita dan memahami diri kita. Penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan lainnya. Manusia itu adalah kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna, yang dimana manusia mempunyai dua peranan yang sangat penting dalam kehidupan yang ada di muka bumi ini, baik di tanah maupun yang di langit. Pada Al-Quran surat An'am dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Sebagaimana pula dijelaskan pada ayat-ayat lain, yaitu Al-Hijr ayat 28, yang dapat disimpulkan daripada kedua ayat ini, yaitu manusia Allah ciptakan dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur yang telah dibentuk sedemikian rupa sesempurna mungkin. Yang kedua adalah ruh. Ruh itu apa? Ruh itu zat yang Allah ciptakan sebagai zat yang tidak terlihat. Namun keberadaan ruh ini dapat kita rasakan di badaniah kita. Yang selanjutnya yaitu al-qalb atau hati. Al-qalb dapat diartikan sebagai segumpal darah yang baik buruknya akan memberi dampak yang besar terhadap jasad atau badaniah seseorang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung." Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Selanjutnya yaitu akal. Di dalam ruh manusia juga bersemayam pula akal. Disebut pula bahwa tempat akal ini yaitu di hati. Akal ini bersifat abstrak, tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Akal ini juga termasuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena akal ini membuat manusia menjadi makhluk yang paling sempurna dan istimewa. Karena dengan akal ini manusia bisa memahami berbagai hal yang telah Allah ajarkan kepada manusia itu sendiri. Hal ini berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Hajj ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yabiru fi rifatakum lahum qulum yankiluna biha awda yasma'una biha fa innaha la takmar walakin tamma qulubu lati fi durur. Yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang ada pada di dalam dadanya. Selanjutnya yaitu jasad, badaniah.
Jasad yang mudah kita kenali karena dapat kita lihat, kita raba, kita rasakan. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagaimana pelaksanaan apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu amanah manusia. Pada penciptaan, Allah memberikan tugas kepada umat manusia, yaitu mengerjakan segala sesuatu berdasarkan agama. Mengerjakan yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah perintahkan, dan pula telah ditetapkan larangan itu juga, sebagaimana telah dijelaskan pada Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtum jinna wa insan illa liya'budun. Dan artinya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Selanjutnya yaitu balasan. Setiap perbuatan yang telah dilakukan manusia semasa hidupnya pasti akan ada balasannya. Allah telah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan makhluknya di muka bumi. Baik itu buruk, baik itu baiknya, semua pasti dapat balasan yang serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan. Sebagaimana ditegaskan pada surat At-Tin ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisallahu biahkamil hakim. Yang artinya, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 2, makhluk. Makhluk adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan, baik itu berupa manusia, baik itu tumbuhan maupun hewan. Dan semua yang telah Allah ciptakan ada pula takdirnya. Alal fitrah diartikan sifat asal seperti kesucian, bakat, pembawaan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah dan telah ditetapkan pula fitrahnya sebagaimana dijelaskan surat Ar-Rum ayat 30. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada yang dapat berubah pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Selanjutnya yaitu manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau lemah tekad, lemah iman, dan juga lemah kesabaran. Bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna manata ala samawati wal ard jibal fal
jibal fala baina an yahminaha wa asfaqna minha wa hamalaha insan innahu kana taluma jahul, yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Selanjutnya yaitu fakir. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak mempunyai apapun terkecuali yang telah Allah berikan kepadanya dan Allah tetapkan, dan segala sesuatu yang telah dinikmati manusia semasa hidupnya, sesungguhnya itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu dengan ditiupkannya ruh, Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi telah ditiupkannya ruh kepadanya, sebagaimana Quran Surat As-Sajdah ayat 9, yang artinya kemudian dia menjempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuh, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Yang kedua yaitu manusia memiliki keistimewaan. Allah telah mengistimewakan anak cucu Adam dengan raut muka yang sangat indah, diberikannya akal guna menjaga kehidupan yang ada pada alam dan muka bumi serta melanjutkan kehidupan, dan juga Allah telah tetapkan kepadanya rezeki yang baik. Yang ketiga, ditundukkannya alam kepadanya. Dengan diciptakannya manusia ke bumi, Allah telah tundukkan alam kepadanya guna memudahkan kehidupan manusia, sehingga manusia dapat mengambil manfaat dari apa yang telah Allah tetapkan, baik itu di laut, di hutan, maupun di udara. Manusia dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang kalafun atau dibebani tanggung jawab di antara dari tanggung jawab itu sendiri. Yang pertama yaitu ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah Allah tetapkan, maupun itu baik atau buruknya. Yang kedua yaitu khilafah. Khilafah fil ardi yaitu menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, mencegah segala sesuatu yang bersifat merusak pada alam dan serta meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Takhabun ayat 2 yang berbunyi, yang artinya Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Daripada perbuatan itu pula ada juga balasan atau pertanggungjawaban. Allah sudah menyiapkan balasannya apa yang telah kita perbuat, apa yang telah manusia lakukan semasa hidupnya, sesuai dengan firman-Nya pada Quran Al-Isra ayat 36, yang artinya dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga yaitu takhaqul insan atau potensi manusia. Potensi adalah segala kemampuan yang mempunyai kemungkinan dikembangkan, kesanggupan daya, potensi yang ada pada manusia yang terpendam dan belum dimanfaatkan, belum berhasil mau pada sejatinya segala sesuatu dapat diraih dan digapai. Berikut penjelasan mengenai potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu potensi pendengaran.
Pendengaran adalah kemampuan untuk mendeteksi suatu berdasarkan suara. Kemampuan mengenali suara ini dimiliki oleh semua makhluk hidup yang bertulang belakang. Pendengaran ini dilakukan dan direspon oleh syaraf-syaraf pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf, dan otak sebagai responsibility. Potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar, maka mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan sebagaimana bermacam-macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat itu. Yang terakhir yaitu potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia, yang terletak di rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk alat ekskresi. Sedangkan menurut Al-Ghazali Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima panca indera manusia yang sama ada untuk melakukan kebaikan maupun keburukan. Hadis riwayat Abu Darda bab 4, yaitu nafsu insan atau nafsu manusia. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang berada pada diri manusia, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan hawa nafsu insan. Nafsu yang ada pada diri manusia, nafsu yang terbagi menjadi 3, yaitu nafsu mutmainah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Nafsu mutmainah yaitu nafsu yang bersifat memuaskan diri dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia juga akan terus berbuat amalan-amalan saleh. Nafsu mutmainah dapat diartikan bahwa nafsu yang disinari oleh cahaya sehingga mengosongkan hati dari sikap yang tercela dan didekatkan dengan sikap yang terpuji. Jiwa yang arruh, kolbu, azan, dan akal yang ditarik-narik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, keinginan, imajinasinya. Jenis jiwa yang seperti ini mencenderungkannya masih terpengaruh oleh ar-royu atau rasio, sedangkan ar-royu seringkali dipijakannya adalah zan, sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu, memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Jiwa yang ar-ruh, kolbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-aqwa. Syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut an-nafsul amaratul bil, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan suara-suara yang agak mengganggu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.